Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Coba perhatikan dia ngomong nih. Jenggot ngomong nih. Kurang ajar banget ya. Mengatakan presiden penjahat segala macam. Jahat segala macam. Coba perhatikan, tandai mukanya nih. Ini namanya mabuk agama, sok kemudian menasihati presiden, sholatnya perbaiki. Emang ente tahu? Emang ente tahu bagaimana Presiden Jokowi sholat? Emang ente tahu Jokowi suka sholat atau tidak? Nih, sembari ente biar denger nih kesaksian Profesor Mahfud MD tentang kegiatan ibadah. Kalau memang itu harus dikabarkan kepada publik. Aneh saya. Masalah sholat aja. Sok kemudian Anda menilai seseorang. Gila ini. Coba kita dengarkan sama-sama saudara. Assalamualaikum. Baru kali ini aku bisa melihat penampakan presiden yang sangat jahat. Jahat? Sangat-sangat jahat. Jahat Kenapa gimana? saya bilang jahat? Gak malu-malu mereka untuk menghapus jejak Pak Anies. Gak malu-malu sih dia untuk mengucapkan yang jelek-jelek kepada Pak Anies. Gak malu-malu untuk merubah segala sesuatu yang sudah dilakukan Pak Anies. Jahat, sungguh jahat. Jahat Baru gimana kali maksudnya? Jahat biasanya jahatnya ditutup-tutupin. Tapi kali ini sangat-sangat jahat. Ya mungkin juga banyak yang membelanya. Biasa wajar, sama-sama dungu, wajar. Karena semua itu sudah diatur sama Allah. Bahwa Allah mengatur hati seseorang, ditutupi hatinya, ya, dibekukan hatinya, tutupi matanya, telinganya. Karena apa? Nggak ada iman dan takwa pada dirinya. sok paling iman takwa. Seandainya perbaiki sholatmu wahai presiden, bertawakal pada Allah. Apakah ini ucapan saya untuk orang Islam? Ya, kalau dia mengaku Islam, bertawakallah pada Allah agar hatimu bersih. Kalau memang kamu orang jujur, nggak penuh kebohongan, bertawakal pada Allah, berimanlah pada Allah. Kalau kamu muslim, ya, jauhkan sifat dengki, iri, hasad, hasud. Gak kebalik. Jauhkan, wahai kepala negeri ini. Gak kebalik kau yang dungu. Seandainya perbaiki sholatmu wahai presiden, bertawakal pada Allah. Jokowi itu ibadahnya terjaga. Dengar tuh. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam. Dengar. KTT ASEAN. Kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya. Ini para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa cara gitu, asik. Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu, saya duduk sama presiden itu. Iya, tapi presiden Jokowi cuma sholat. Begitu dia. Di kemarin juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi Dengar selalu tuh. ingat waktu ya Pak ya. Selalu ingat Dimanapun itu walaupun Iya. jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia. Ya, luar biasa Pak Menjaga. Bapak Presiden. Menjaga dia sholat. Iya. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak. Iya, Berarti pengalaman iya yang terkesan. Saya lalu mengesankan. bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, Iya. di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang, saya ini sering ikut Pak Jokowi. Kalau bepergian tuh waktu sholat dia sholat kok. Gitu. Baru kali ini aku bisa melihat penampakan presiden yang sangat jahat. Si jenggot ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadrudung yang buta hati, buta mata, yang hati penuh dengan kebencian. Kamu bilang Pak Jokowi jahat, kamu bilang Pak Jokowi dungu, kamu bilang pembela Pak Jokowi dungu. Apakah kamu sudah siap untuk gelapnya masa depan? Kamu ini kadrun kemarin sore, anak yang belum bersihkan ingus saja belum bersih. Tahu apa
tentang pemerintah. Penghamba Rizik Syihab, penjilat kotoran Anies. Memang rekam jejak Anies itu tidak ada yang bermutu. Bukan Pak Jokowi yang menghilangkan rekam jejaknya. Monumen kedah-ketih, tuku sepatu, tuku sepeda, tuku peti mati, kayu-kayu di Monas, waring penutup Kali Hitam. Itu Anies sendiri yang menghilangkannya, bukan Pak Jokowi. Dan lagian kalau kamu mengajari Pak Jokowi tentang ibadah, sampai di mana keilmuan ibadahmu? Pak Jokowi udah beberapa kali umroh, Pak Jokowi udah naik haji, bahkan Pak Jokowi sebagai manusia terpilih karena dia bisa masuk Ka'bah. Apa kamu bisa? Ngajaklah kami itu. Jangan asal bacot, jangan asal ngoceh. Pak Jokowi dipilih oleh 52% rakyat Indonesia. waktu itu ya? Membuktikan kepuasan rakyat Indonesia dengan kinerja Pak Jokowi 80% lebih. Apa? Apa yang kamu banggakan sama Anies? Tunjukkan satu aja prestasi yang bagus dari Anies. Kamulah yang buta hati, buta mata. Kamulah yang jahat. Jangan sok ngajari presiden. Presiden sudah banyak membangun dari barat sampai timur. Presiden sudah berjuang dengan ketulusannya, dengan hatinya untuk rakyat Indonesia. Kamulah, wahai penghamba Rizik Syihab, kadrun jingusan, banyak bacot. Tuh si jenggot bukannya kayak gitu muka-muka kayak gitu mengingatkan kepada siapa coba? Pembentukannya, gayanya, tampilannya. Coba menurut kalian, kalau saya sebut takut tuduh rasis. Biasanya tampilan-tampilan yang kayak gitu itu begitu gitu. Si cingkrang. Tapi yang jelas Profesor Mahfud MD Untah menjelaskan kalau memang Anda perlu ya untuk Presiden Jokowi mamer-mamer sholat yang setiap waktu harus kemudian diinformasikan ke publik, ini yang menginformasikannya bukan orang lain, ini Profesor Mahfud MD. Saya yakin 100% dibanding ente yang ngomong lebih tahu keseharian Profesor Mahfud MD daripada ente. Ini namanya dia mabok agama. Dia terdoktrin oleh orang-orang, ya, termanfaatkan oleh orang-orang yang suka menuduh bahwa presiden ABCD, termasuk anti-Islam segala macam. Dan itu dijawab oleh Profesor Mahfud MD. Video-video kayak gini mesti kemudian kita tayangkan agar bisa mengkanter, ya, agar sekali lagi bisa mengkanter opini masyarakat yang tidak tahu tetapi kena provokasi seseorang yang akhirnya ya kayak gini, salah satunya ngomongnya seenaknya ngomong tanpa sebetulnya dia melihat fakta dan tidak tahu fakta bagaimana Presiden Jokowi di dalam ibadah lah, khususnya di dalam sholat yang dia katanya harus perbaiki itu. Jokowi harus memperbaiki sholatnya agar ABCD. Sok-sokan. Udah susah sebetulnya kita mau membantah orang-orang yang tolol, agak susah, apalagi kemudian sok dia paling suci, paling benar, itu susah. Ya kita katakan aja bahwa mau percaya siapa antara Profesor Mahfud MD yang kesehariannya saya pastikan lebih sering dengan Jokowi daripada orang yang nyungur itu. Ya, wes lah. Itu ditampar tuh oleh netizen lagi. Lebih waras tuh netizen yang kedua, sok-sokan. Presiden Jokowi udah masuk ke Ka'bah tuh. Ente maksudnya sebetulnya ini jangan dipakai senjata di medsos. Urusan ibadah itu masing-masing, tapi apa boleh buat ketika mereka menyerang ibadah seseorang yang sebetulnya dia juga tidak tahu bagaimana ibadah seorang tersebut, ya maka kita sodorkan fakta. Masa iya ente bisa lebih mulia daripada Jokowi? Tolol, kelihatan. Mau membela Anies gitu maksudnya.
Silakan bela Anies. Tapi jangan kau sebut penjahat juga Jokowi. Apa dasar Anda menyebut Presiden Jokowi penjahat? Apa? Jahat apa? Karena kebencian kalian kan? Sadar bos, sadar. Kalian itu termanfaatkan oleh geng Anies Rashid Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.